soleh, ya kehidupan rumah tangganya pun ya nggak berat-berat banget, nikmat, harmonis rumah tangganya. Kenapa? Karena baktinya kepada kedua orang tua. Gitu ya. Lalu berikutnya jamaah yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, di beberapa hadis ya, Nabi bersabda pada hadis ke halaman 28, ummuka wa abaka wa ukhtak, ibumu, bapakmu, saudara perempuanmu, saudara laki-lakimu, dan seterusnya ke bawah. Ini bakti kita kepada keluarga ya, ibu, bapak, saudara perempuanmu, saudara laki-lakimu. Jadi harus guyup nih keluarga nih, beritahukan kepada anak kita ya, baktinya kepada ibu, bapak, lalu saudara perempuan ya. Dek, itu saudara perempuanmu sayang, jaga dia. Begitu pula saudara laki-lakimu, dan seterusnya ya gitu. Nah, pada kitab Al-Imam Bukhari disebutkan bahwa seseorang, Abdullah bin Mas'ud, kedatangan seorang sahabatnya yang mengatakan, ya Ibn Mas'ud, kuntu aznabu dzanban kabira. Wahai Abdul bin Mas'ud, saya melakukan dosa yang besar sekali. Abdul bin Mas'ud tidak menanyakan emang dosa apa, tidak. Artinya apa Bapak Ibu? Kalau ada orang curhat kepada kita, dia ingin minta arahan, nasihat tentang dosa yang dilakukan, maka punten Bapak Ibu, jangan pernah menanyakan apa jenis dosanya, nggak usah. Fokusnya adalah memberikan solusi. Kuntu aznabu dzanban kabiran, aku berdosa, dosa yang besar wahai Abdullah bin Mas'ud. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Kalau begitu datangilah ibumu, muliakanlah ibumu, karena di sana ada guguran dosa yang sangat hebat. Artinya Bapak Ibu, ketika kita memuliakan ibu kita, maka dosa-dosa besar kita dicabut, dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata orang tersebut, ummi tuwfiyat, ibuku telah meninggal dunia wahai Abdullah bin Mas'ud. Alaka khala, engkau punya adik ibumu. Apa adik ibumu? Hah? Bibi. Kalau kita encing gitu ya, bibimu. Kata Abdullah bin Mas'ud, datangi adik ibumu, muliakan dia, baktilah engkau kepadanya, semoga Allah gugurkan dosa-dosa besarmu. Jadi kalau ibu kita sudah meninggal dunia Pak ya, untuk bisa menghilangkan dosa-dosa dan mendapatkan pahala-pahala, muliakanlah adik atau teteh, mbak, kakak dari ibu kita, namanya encing, apa tadi? Iya, bibi. Bibinya itu muliakan. Ya, itu dalam kitab Adabul Mufrad Al-Imam Al-Bukhari. La yadkhulul jannah akun, hati-hati Bapak Ibu, tidak akan pernah masuk surga akun. Apa tuh akun? Orang yang durhaka kepada orang tua, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Wala mannanun, begitu pula orang yang menyebut-nyebut sedekahnya, pemberiannya, manan. Mas, ingat dulu kamu tuh yang mengumrohkan siapa? Saya. Istri kamu tuh lahiran, saya juga yang bantu biaya kelahirannya. Mananun. Apa Bu? Mananun, mengungkit-ungkit kebaikan-kebaikannya, nggak bakal masuk surga. Malah justru sembunyikan kebaikan kita, atau lupakanlah kebaikan kita. Tetangga datang, assalamualaikum Bu Haji. Waalaikumsalam, siapa ya? Ini tetangga dulu Bu Haji, waktu saya dulu di Bekasi, kan saya tetanggaan ibu. Oh Masya Allah, iya. Kan dulu suami saya kerja sama suami Bu Haji, Allah alhamdulillah dibantu 15 tahun. Anak saya sekolah pun dibantu. Aduh kok saya lupa. Ya udah. Harusnya begitu. Jangan iya betul tuh. Oh, yang dulu juga begitu, ada lagi. Jangan sebutkan kebaikan kita, lupakan kebaikan kita. Setuju Bu? Nah, penyakitnya manusia malah justru pengen disebutkan kebaikan-kebaikannya. Tapi hadis menyebutkan lupakan kebaikan-kebaikan kita. Ya, setuju Bapak Ibu? Kalau Bu? Ya gitu. Nanti kalau Ibu sedekah makanan, gak usah ditempel kartu nama, gak usah.
Nasi bungkus katur nama, ya, Ibu Hajah Jajah Jahanam, masya Allah tuh, ya, nggak usah disebutkan namanya, ya. Wala mudminu khamrin, dan tidak juga masuk surga mereka pecandu minuman keras. Wala mu'minu bisihrin, serta tidak akan masuk surga mereka yang membenarkan sihir, Nauzubillah. Ya. Ja'a Arabiyun, hadis berikutnya Abdullah bin Amr berkata, Ja'a Arabiyun, orang Badui datang kepada Rasulullah, mal kabair, apa itu dosa-dosa besar? Qala al israk billah, menyekutukan Allah. Summa maza, apalagi wahai Nabi? Uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Qala summa maza, apalagi wahai Nabi? Qala al yaminul ghamus, sumpah palsu, sumpah dusta. Ini dosa besar yang perlu kita dan wajib menjauhinya. Hadis berikutnya, la yadkhulul jannah aqun, tidak akan masuk surga orang yang durhaka kepada orang tua, wala mukadzib bil qadar, dan orang yang tidak pula mendustakan qadar, ya, mendustakan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah telah takdirkan dirinya, maaf, kulit hitam, hidung pesek, dia nggak terima itu, ya, lalu operasi plastik, hukumnya apa? Haram, ya. Tapi kalau maaf, bibir swing, boleh nggak operasi plastik, Bu? Boleh, karena dengan bibir seperti ini, maaf ya, dengan bibir dan gigi berubah akan merubah kosakata ketika ia berbicara. Yang kedua, kasihan makan, saat makan tumpah, maka diberesin, dirapikan itu bibirnya dengan giginya, kalau itu dibolehkan. Tapi kalau sudah glowing apa tuh, sampai kayak plastik, Ibu, masya Allah, ya, wallahu a'lam bishawab, sudahlah, terima apa adanya. Ibu kalau sudah berat badannya sudah melebar, nggak usah pakai pakaian anak yang SMP, nggak usah. Hanya karena ingin disebut langsing, sudah nikmati apa adanya. Betul ya? Ya, bismillah, jogging tiap hari Ibu dari sini ke Lemah Abang, terus begitu, ya, sehat gitu. Baik, lanjut yang terakhir, ada tulisan beberapa. Ini tentang albirru, kebaikan. Albirru bakti atau kebaikan, baik secara bahasa memiliki makna abrarun birrul walidain, albirru maknau ta'atuhuma, berarti bakti kepada orang tua maknanya adalah taat kepada kedua orang tua. Wa izharul hub, bentuknya adalah izharul hub, memunculkan cinta gitu. Kalau sudah cinta kan berarti menyayangi, memberi, ya. Wal ihtiram lahuma, dan memuliakannya. Wa musa'adatuhuma wa wal ihsan ilaihima, dan menolongnya, lalu berbuat baik banyak kepada kedua orang tua. Wa ta'atuhuma wa fil khair lahuma. Wa qad ja'alallahu lil walidaini manzilatan 'azimah, dan Allah menjadikan orang tua kita kedudukan yang sangat tinggi. Ya, la tu'adiluhuma manzilatan, tidak ada kedudukan yang tinggi kecuali kedua orang tua. Maka Bapak Ibu, dulu kita jadi anak, sekarang kita jadi orang tua, posisinya tinggi. Maka jadikan anak kita memiliki pahala dengan cara apa? Bakti kepada orang tua. Kita yang masih punya orang tua, baktikan kepada orang tua kita, gitu ya, dengan kebaikan-kebaikan, maka nilainya plus. Apa nilai plus? Birru aba'akum tabarru abna'ukum. Ini rumus, Pak. Muliakanlah orang tua kita, maka anak-anak kita muliakan kita, otomatis. Tapi ketika engkau durhaka sama orang tuamu, maka anak-anak kita akan durhaka kepada kita. Ya, ini masya Allah nih. Kalau Anda ingin dimuliakan oleh anak-anak kita, maka banyak-banyak muliakan orang tua kita. Itu rumusnya, ya. Itu. Wal hadis ma'ahuma bikulli adabin wa takdirin wal insat ilaihima indama yatahaddasani wa adamu tadajjur wa izharus dhiq minhuma. Disebutkan cara-caranya dalam kutipan hadis ini, ya, ketika bicara dengan kalimat-kalimat yang baik, dengan etika yang santun,
wal insat ilaihima, dan mendengarkan dengan bijak. Maka Bapak Ibu punten, kalau anak kita mau ngomong sama kita, maaf ini HP letakkan, dengarkan kalimat-kalimatnya, nanti dia pun akan melakukan hal yang sama kepada kita, gitu ya. Anak kita akan mendengarkan ucapan-ucapan kita. Tapi kalau kita mendengar curhat anak kita sedangkan kita memegang HP dan melihatnya, maaf, kita akan diperlakukan oleh orang tua kita seperti itu. Kita sebagai anak tidak mendapat perlakuan yang baik oleh orang tua kita, karena kita memperlakukan anak kita seperti itu pula, gitu ya. Maka perlakuan orang tua kita dengan baik. Wa adamu tadajjur wa idharud dik, dan jangan menyusahin orang tua. Jangan nyusahin orang tua, gitu ya. Lanjut berikutnya, ini manfaatnya hukukul walidain. Next, ada lagi? Bisa klik ya. Ini yang terakhir, Bu, Ibu, terakhir Bu. Alhamdulillah. Ini perasaan baru mulai udah terakhir aja nih. Bisa next. Satu halaman lagi, satu slide lagi. Bisa bantu? Ada? Hah? Slide berikutnya. Fadilah, keutamaan memuliakan kedua orang tua. Diklik itu ya, next berikutnya, nggak bisa. Dikunci. Oh, terkunci. Nggak punya kuncinya, belum ada. Ini ada yang perlu dijelaskan ini. Nggak bisa ya? Pak, bisa ada bantu? Bisa? Baik, sambil jalan, sambil duduk, sambil jalan capek, sambil duduk. Ya, sampai muncul. Berikutnya halaman ke-29, sebelum kita melihat faidah keutamaan memuliakan kedua orang tua. Hadis nomor 29, anna rajulan qala ya Rasulullah, seseorang mengatakan, ya Rasul, ara'aita in shallaitul salatul khams. Dari Isa bin Talha, wahai Rasulullah, bagaimana pendapat Anda jika saya melaksanakan salat 5 waktu, wa sumtu Ramadan, dan aku berpuasa Ramadan, wa adaitu zakat, dan menunaikan zakat, wa hajjtul baita, dan berhaji ke Baitullahil Haram, famadzali, ya, apa yang akan saya dapatkan? Beliau menjawab, qala man fa'ala zalika kana ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada illa ayya'uqqal walidayhi. Apa kata Nabi? Kalau engkau melakukan ini semuanya, ya, maka dia akan bersama para nabi dan orang-orang siddiq, orang-orang yang mati syahid, kecuali jika ia durhaka kepada kedua orang tuanya. Nih, hati-hati nih Bu, Pak. Kita sholat, zakat, puasa, haji, lengkap rukun Islam kita lakukan, tapi satu, durhaka sama orang tua, surga tidak engkau dapatkan. Ya, na'udzubillah. Ini luar biasa nih hadisnya. Dari Bakar bin Abdul Aziz bin Bakrah, bapakku menceritakan kepada kami dari Abu Bakrah secara marfu', kullu dzunub yuakhirullahu minha. Setiap dosa-dosa itu diakhirkan hukumannya.
diakhirkan siksanya. Masya'a ila yaumil qiyamah, terserah Allah sampai hari kiamat. Illa uququl walidain, kecuali durhaka kepada kedua orang tua. Banyak kisah-kisahnya, Pak. Ya, termasuk seorang bapak di Narogong yang pilot perusahaannya, sampai dia ngontrak, rumahnya besar, mobilnya mewah, dalam hitungan tahun yang ngontrak rumah kecil dikontrakan di Bantar Gebang. Masya Allah, pendapatannya susah, sebulan itu nggak punya uang sama sekali. Dulu 3 miliar 4 miliar. Ya, ya. Terima kasih. Itu Masya Allah luar biasa. Apa permasalahannya? Satu, dia sombong di hadapan ibunya mengatakan, udah mak nanti aja, nggak usah ngomong sekarang ya. Ini saya ada penting sama orang lain. Nanti saya telepon. Gitu. Ibunya kangen mau telepon. Iya, tapi malah dibentak oleh ibunya. Dan yang kedua, nggak telepon lagi sama ibunya. Sakit tuh hati ibu. Saat itulah habis usahanya. Begitu ya. Nah, ini kesulitan demi kesulitan. Ya, di Karawang seorang anak kerja di di perusahaan besar. Ya, biasalah buruh. Tiap bulan dapat gaji, karena kontrak, ya selesai kerjaannya. 5 bulan nganggur. Dia minta belikan motor sama ibunya. Ibunya kulit cuci pakaian. Ibunya mengatakan nggak punya sayang. Ini kisah nyata nih. Gitu. Kekeh minta belikan motor. Ya, nggak punya uang orang tuanya. Malam minggu, mabok dia. Ya, pulang menjelang subuh, ibunya sedang sholat tahajud. Dia lihat dipacul kepala ibunya. Dipacul kepala ibunya. Terbahak-bahak dia, tertawa di depan pintu rumahnya sambil mengangkat kakinya sampai 3 hari 3 malam. Dan mati dalam keadaan berdiri, Pak. Nah, itu Masya Allah. Tidak ada azab siksa yang disegerakan oleh Allah di dunia kecuali uququl walidain, durhaka sama orang tua. Gitu ya. Permasalahannya, nah kalau kita sebagai orang tua, anak kita durhaka bagaimana? Ibu jangan mengatakan anak durhaka. Mengatakan, ya Allah, berikan petunjuk anak, ya Allah. Mungkin dia lupa, mungkin dia belum sadar. Jangan mengatakan anak durhaka. Setuju, Bu? Halo, Bu? Jangan mengatakan anak durhaka. Pun ibu jangan sombong. Enak nih, mujarob nih doanya. Mustajab doanya, jangan macam-macam. Enggak usah begitu banget lah, Bu ya. Halo, Bu? Nggak usah sok-sok banget nih, mustajab doanya, jangan macem-macem kamu. Ya, ya Allah. Apa kata orangnya? Elah, belagu banget, begitu gitu. Ya, ya Bu ya, paham Ibu? Ya, la yajzi waladun walidan illa ayyajidahu mamlukan fayashtarihi fayu'tiqahu. Allahu Akbar. Apa kata Nabi pada halaman 29? Seorang anak tidak akan bisa membalas budi baik orang tuanya, ya, budi baik orang tuanya, kecuali bila ia mendapatkan orang tuanya dalam keadaan sebagai budak, lalu dia membelinya dan memerdekakannya. Masya Allah. Dan itu jarang dan sulit karena perbudakan tuh harganya mahal. La'anallahu al-'aq liwalidayhi, dan Allah melaknat anak yang durhaka kepada orang tuanya. Allah melaknat anak yang durhaka kepada orang tuanya. Dan hadis berikutnya, al-khallah bimanzilatil bibi adalah kedudukannya sama dengan ibu. Gitu ya. Masya Allah. Baik, berikutnya kita kupas sedikit hukukul warith, hak-hak orang tua kita. Hak orang tua ini pakai bahasa Arab supaya ibu bapak terbiasa pakai bahasa Arab. Amin. Iya. Karena di Mesir ini Masya Allah tuh anak-anak kecil sudah bisa baca. Iya, di Mesir. Ya, ibu jangan kaget, anak orang Mesir gitu ya. At-ta'ah lahuma, apa hak orang tua? At-ta'ah lahuma wa talbiyatu awamirihima, taat kepada kedua orang tua ya, dan segera merespon panggilannya. Wal infak alaihima indal hajah, dan membantu ngasih infak sama orang tua. Mak, assalamualaikum mak, sehat sayang. Mak,
untuk beli sirih 5 juta ya, saya kirim. Alhamdulillah, tuh sirih 5 juta seberapa itu Bu? Betul ya? Mak sehat, mak sedang apa? Mau ke puskesmas ini, migrain terus. Bismillah, supir saya meluncur, mak diem aja di rumah. Masya Allah. Ya, ntar saya titip uangnya. Mohon maaf mak, saya nggak bisa datang. Nanti besok saya datang ke rumah. Indal haja, saat butuh berikan. Bahkan sebelum dia mengucapkan kebutuhannya, berikan. Bukankah kita pengen seperti itu juga ya? Gitu. Ibu kan begitu. Kita butuh tapi suami nggak connect, kan ada begitu Bu? Ada nggak Bu? Ya Allah. Apa kata suami? Assalamualaikum mama. Ya Allah. Kalung 70 gram. Alhamdulillah. Ya Allah, ini pas banget kebutuhan mama. Kebutuhan. Alhamdulillah. Senang sekali itu istri. Padahal rantai biskuit regal itu ya. Baik. Yang kedua, at-tawadu' lahuma wa muamalatuhuma. Apa hak orang tua dari anak-anaknya? Anaknya merendah di hadapan ayah ibunya dan berbuat baik kepada birifkin walin, dengan penuh kelembutan. Walin. Wa taqdimahuma fil kalam wal masyi, dan kalau berjalan pun di hadapannya dengan penuh kesopanan. Lihat, bil kalam wal masyi, dengan ucapan baik, jalannya pun penuh dengan ihtiram. Anak kita ajarkan Pak, kalau kita duduk di lantai, dia lewat kita sedikitlah merunduk, gitu ya. Mohon maaf gitu. Itu namanya ihtiram. Ya. Wa ijlalan liqadrihima, dan memuliakan orang tua kita. Yang ketiga, khafdul saut, rendahkan suara. Indal hadis ma'ahuma, saat berbicara. Makanya kalau anak kita teriak-teriak mengatakan, mohon maaf dek, mama bicaranya pelan-pelan. Adek pelan-pelan bisa nggak? Gitu. Nah, ini Masya Allah, belajarkan anak kita kalimat-kalimat yang baik. Wa adamu iza'ajuhuma in kana naimin, dan jangan mengganggu orang tua kita saat istirahat. Dan ajarkan kepada anak kita, nak, kalau masuk kamar ketuk pintu dahulu, walaupun itu adalah anak kita. Ya, saya lakukan itu kepada anak-anak semuanya. Ketuk pintu sayang, walaupun itu kamar ayah ibu, tetap abi umi. Assalamualaikum, gitu. Ini kadang kan bos dibuka semua tuh. Yang biasa begitu biasa anak kita 5 tahun, 4 tahun belum tahu ya. Tapi kalau sudah remaja, apalagi sudah SMA, baiknya ketuk pintu, salam ucapkan, izin, gitu ya, gitu. Baik, isti'malu a'zabil kalimat, menggunakan kalimat-kalimat yang bagus ketika kita berucap kepada orang tua kita. Maaf ibu, apalagi orang tua kita sudah uzur, sudah sepuh, sifatnya kekanak-kanakan, betul ya? Iya. Jadi kita nih ibu, bapak ibu yang sudah 60 ke atas, maaf, sudah mulai muncul kekanak-kanakan, ingin diperhatikan, perasaannya perasaan kekanak-kanakan. Maka wajar, maaf, banyak pintanya, banyak permohonannya. Fahami mereka seperti halnya dahulu mereka memahami kita saat kita kecil. Ihsanut ta'amul ma'ahuma wa huma fi marhalatis syaikh. Apalagi yang kelima, apalagi mereka sudah uzur, betul-betul lembut, penuh dengan kehati-hatian. Sering baper. Mohon maaf ya. Orang sudah sebut itu sering baper. Gitu. Ibu mohon maaf, kayaknya belum bisa pulang kampung karena PPKM. Tuh kan, mulai dah nggak datang lagi kampung, dah biasa dah, mentang-mentang udah kaya. Aduh Masya Allah, padahal PPKM, betul ya? Gitu. Tapi orang tua kita ya begitulah, sering baper. Tahu baper Bu? Iya. Yang kayak biskuit kecil apa tuh? Oh waper, beda lagi, iya. Gitu. Next berikutnya yang keenam. Ini hak-hak orang tua. Bisa Mas? Ad-du'a lahuma birrahma wal ghufran wa adamu mujadalatihima wal kadzib alaihima. Mendoakan mereka ya, semoga Allah rahmati dan Allah ampuni. Wa adamu mujadalatihima wal kadzib alaihima, dan jangan banyak membantah. Jangan banyak membantah. Katakan iya, iya, iya. Gitu ya. Wal kadzib alaihima, dan jangan bohongi dia. Gitu.
Ikhtisasul bimazidi minal bir. Terkhusus ibu, nomor 7, terkhusus ibu lebih ditambahkan lagi baktinya kepadanya, terlebih ketika ibu memiliki sifat lemah, ya, lihajatima wa du'fiha wa sahriha, terlebih ibu lebih banyak begadangnya ketimbang bapak, gitu ya. Wa ta'biha, lelahnya, begadangnya, hamilnya, melahirkannya, menyusuinya, apalagi kebaikan bimakna husnul suhbah wal ishrah bimakna ta'ah wasilah. Kebaikan itu kepada mereka lebih dimaksimalkan, lebih diprioritaskan. Iya. Ada lagi menambahkan lagi apa tuh? Karena doa ibu lebih cepat 3 kali lipat ijabahnya dibandingkan doa ayah. Punten Pak, jangan marah. Gitu ya. Doa ibu tuh lebih terjawab, cepat dijawabnya 3 kali lipat dibandingkan doa ayah. Apa dalilnya? Ketika Nabi mengatakan ummuka, ibumu. Maka hati-hati ibu, doa ibu itu mujarab. Lebih banyak doa kebaikan, doa keburukan janganlah. Bahkan rubah doa buruk itu menjadi doa baik. Nakal anak, enggak pulang, mohon maaf, meludahi wajah ibu, katakan ya Allah, rahmati anakku ya Allah, walaupun dia meludahi wajahku. Sayangi dia ya Allah, jangan kau azab dia. Begitu Bu ya. Karena betapa manjurnya doa ibu. Yang ke-9, al-ihsan ilaihima syukruhuma alladzi jaa maqrunan bi syukrillah wa du'a ilaihima liqouli ta'ala waqfid lahum janahu zulli minar rahmah wa qurrabirhuma kama rabbayani shaghira. Senantiasa bersyukur dengan hadirnya orang tua. Karena apa? Karena Allah telah hadirkan ia di muka bumi, maka Allah hadirkan cinta ibu kepada kita saat melahirkan, dan kita pun harus mencintai orang tua kita. Bersyukurlah dengan hadirnya orang tua kita. Gitu ya. Dan yang terakhir, wal ihsan ilaihima wa taqdima amrihima wa talabihima wa mujahadatin nafsi biridahuma. Teruslah bersemangat untuk memuliakan orang tua kita. Teruslah bersemangat untuk memuliakan keduanya. Ya. Wa in kana ghaira muslimin, walaupun orang tua kita bukan orang muslim, tetaplah memuliakannya. Ini penting Pak Bu, bagaimana orang tua kita non muslim tetap kita memuliakannya. Ya, ini masya Allah toleransi yang luar biasa hebatnya, gitu ya. Liqouli ta'ala dalam surat Luqman, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bi'ilmun fala tuti'huma wa sahbihuma fid dunya ma'rufa. Tetaplah engkau berbuat baik kepadanya walaupun dia mengajak engkau dalam kekafiran. Dia non muslim, dia kafir, tetap berbuat baik kepadanya. Tetap berbuat baik kepadanya, tapi kita tidak boleh ikut dengan agamanya. Nah, ini masya Allah, begitu ya. Baik, ini kiranya ada beberapa pertanyaan.